Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi dengan Pak Ustadz Wijayanto Ya. di tengah hutan ini, Pak, di Lintas Borneo. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat datang. Ya. Kami, Pak, dari ofisialnya Darunisa channel YouTube-nya, Pak. Ya. Jadi ingin berbincang sebentar. Ya. Yang pertama mengenai gimana kesan Pak Ustadz dari perjalanan dari Jogja sampai ke kemari, Pak Ustadz, khususnya di Betipo Estate ini. Ya, alhamdulillah memang Allah lancarkan ya. Kemarin betul Allah memang delay pesawat, tapi justru dengan delay pesawat nggak nunggu lama transit di Jakarta. Begitu turun langsung ngejar lari, langsung boarding ke sini. Ya memang ini bukan rahasia umum lah, perjalanan dari bandara ke lokasi lah, ada Paris Dakar sedikit lah. Ya untuk orang Jawa mungkin nggak usah kaget, memang Kalimantan rata-rata itu, terutama Kalimantan Barat memang jadi PR, apalagi kalau kaitannya dengan jalan. Jogja ini kan istimewa di jalan, tidak ada satupun jalan yang berlubang. Kalau di Kalimantan tidak ada satupun jalan yang nggak berlubang, gitu ya. Jadi ya dulu kita tahunya gelombang itu hanya di laut, ternyata enggak. Kalau teman-teman mau nengok saudara kita di Kalimantan Barat, ya risikonya di manis mata ini ya pasti siap-siap bergelombang ya. Tapi ya dinikmati aja, justru itu nikmatnya kita, banyak hal yang bisa kita pelajari, kita hikmah. Iya, Pak Ustadz, kalau ke Kalimantan kan udah sering, Pak Ustadz. Ya, dan juga ke tempat kami juga, ya. Alhamdulillah, dari yang kami catat sih sudah 2 kali di pengajian dan Darunisa, alhamdulillah, di jamaah yang sama gitu kan. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai kami di sini yang ini tiap bulan kami lakukan kegiatan seperti ini? Alhamdulillah, ini mudah-mudahan ya ini jadi bagian dari keberkahan. Ngapain kita juga akan sibuk mencari dunia yang akan kita tinggalkan kalau enggak kita imbangi. Saya mengapresiasi, bukan saya tidak suka hiburan, tetapi justru dengan pengajian inilah yang bawa keberkahan. Kalau hiburan kan sekedar tontonan, kok ini kan lebih kepada tuntunan. Ini menjadi penting karena kenyataannya kita membangun, apalagi yang nanti kita akan sampaikan di sini di HSR, itu bicara tentang bagaimana meladani Rasulullah, dimulai dari keluarga. Problem utama di Indonesia ini kan dari keluarga. Habis semuanya bermula dari keluarga. Itu makanya baiti jannati, keluarga yang mensurgakan itu penting. Kenyataannya rusaknya, terutama kalau di Jawa, ada sampai penjarahan, ada itu rata-rata, ada tawuran, itu dari keluarga. Sampai bahkan ada orang sampai korupsi sampai segala macam itu dari keluarga. Ya, makanya orang berbuat maksiat itu kan nggak pernah cari ridho keluarga. Jarang orang mau berbuat jahat itu minta izin ke orang tuanya, jarang kan. Orang melacur kan nggak mungkin izin sama ibunya. Mohon izin, mudah-mudahan malam ini dapat banyak. Dulu karyawan kebun banyak, sekarang jarang sekali. Nah, nggak mungkin. Yang mau nyopet, yang mau itu. Jadi semula di keluarga. Bahkan penting ya kita catat, anak-anak yang tawuran itu ternyata keluarganya nggak pernah ngerti kalau anaknya tiap hari ke sekolah itu bawa senjata tajam. Karena saya mengalami sendiri pengalaman empiris betapa ketika kita razia di banyak sekolah di Jakarta Timur, itu ternyata setelah kita razia banyak senjata tajam di tasnya anak sekolah. Dan ketika kita panggil, orang tuanya nggak ngerti kalau tiap hari dia bawa celurit, bawa gear, bawa rantai, buat apa coba? Lah semuanya bermula keluarga. Makanya senang saya dengan di Kalimantan ini. Ya sudahlah, ini kita bangun dari keluarga kita masing-masing, terutama keluarga teman-teman di kebun. Ya sudah capek-capek mencari rezeki dunia, mudah-mudahan itu bagian dari cara meningkatkan derajat kita di surga. Amin. Jadi nanti ini akan dikupas tuntas ya, di itu jauh lebih penting ya. Karena sekarang tidak peduli mau kota mau desa, keluarga itu dirusak ini, setan gepeng ini, media ini semuanya sampai kemarin demo besar-besaran, penjarahan segala macam itu dari sini. Setan gepeng ini. Semua aja, dari judi online,
dari pinjaman online, perselingkuhan, KDRT, segala macam itu total rata-rata dari ini setan gepeng. Sampai banyak keluarga hancur karena celebek CLBK itu ya karena reuni-reunian segala macam. Ini setan gepeng ini, makanya nanti kita teladan Rasulullah dalam menggunakan teknologi sosmed ini luar biasa. Jadi kenyataannya kita tuh sudah kalah. Kalau mau dipagari, jagain polisi seperti apapun, ini bisa menembus ruang dan waktu. Mau tembok besar-besar apapun itu masuk di. Kalau dulu cuma tontonan TV, sekarang enggak. Mana orang cari berita di TV? Berita sudah dari sini. Nah, ini sudah menghentikan semuanya. Dengan adanya setan gepeng ini nggak perlu ada kalender, nggak perlu ada jam, nggak perlu ada wartawan aja sekarang udah nggak. Ya artinya profesi wartawan udah digantikan. Semua orang dan netizen itu jadi wartawan. Perusak kehidupan itu ini luar biasa. Siap Ustaz, mudah-mudahan nanti tersampaikan dan bisa dipahami oleh semua jamaah. Amin. Terakhir Pak Ustadz, ini kami untuk rekan-rekan yang ada di kebun ini kan kesibukannya banyak Pak Ustadz. Ada yang tukang panen, tukang brondol, ada juga driver yang semua sangat sibuk ketika hari ini. Nah kami juga di Majelis Pengajian Darul Nisa ini mengadakan acara ini sebulan sekali untuk mengisi hari. Kira-kira pesan apa Pak Ustadz biar untuk jamaah ini bisa tetap istiqomah, semangat untuk selalu menghadiri kegiatan rutin yang dilakukan setiap sebulan kali ini Pak Ustadz? Yang diminta dalam rezeki itu kan bukan sekedar banyak ya, tapi berkah. Nah, berkah itu tidak mungkin kita dapatkan kalau kita lepas hubungan kita dengan Allah. Maka justru dengan pengajian-pengajian itulah yang bawa berkah. Sekarang ini banyak orang merasakan tidak berkahnya. Gaji sudah miliaran, tapi anak kena narkoba, sudah hilang berkahnya. Istrinya udah kesana kemari, udah nggak menyenangkan. Suaminya ada banyak hal yang tidak mendapatkan keberkahan. Nah, berkah itu kalau kita kaitannya dengan Allah. Orang bisa makan apapun yang dia makan, tapi kenikmatan itulah berkah. Belum tentu orang kebun habis ngegrek itu makanannya bukan hanya stereo setengah tempe separuh, tapi nikmatnya melebihi orang yang di bintang 5 yang kadang-kadang sekali makan itu 10-20 juta sekali makan. Ya, Ustaz. Belum tentu dia bisa mendapatkan nikmat. Nah, nikmat itu berkah. Betul. Makanan itu rezeki, tetapi keberkahan dari rezeki itu ada pada bagaimana nikmat yang diberikan. Kita tidak bisa memberi nikmat. Belum tentu yang di hotel bintang 5 itu bisa tidur nyenyak sebagaimana orang yang habis ngegrek. Tapi ngegrek itu kadang-kadang ya Allah sudah diangkut pakai mobil bak buka aja tanpa AC bisa tidur. Saya kemarin lihat ada orang tidur di atas mobil bak buka itu, menikmatnya luar biasa. Sementara yang di bintang 5 kadang. Nah itulah makanya dengan kita koneksi dengan Allah, dengan adanya pengajian majelis taklim ini bagian dari cari mendapatkan. Karena nanti saya uraikan berkah itu ada 4, kaitan dengan Allah tidak bisa diukur dan tidak bisa tidak ada ukurannya berapa kintal berapa itu, tapi juga tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu berkah. Ziyadatul khair pentingnya itu bertambahnya kebaikan. Lah dengan adanya kajian-kajian, pengajian-pengajian itu bertambah kebaikan kita. Amin. Gitu. Anak kita itu nurut-nurut. Amin. Gitu. Susah loh. Paling susahnya orang tua itu kalau ada anak yang durhaka. Sementara anak kita suruh salim mau ini. Sekarang jangankan itu. Di kota itu diminta beliin ini, tak kasih, minta uang. Dikasih uang. Beliin itu tak kasih uang 20.000. Malah bilang sama bapaknya, bapak aja yang beli tak kasih 50.000 lah, kurang ajar kan? Ya, artinya dari sisi, nah ini bagian dari, jadi alhamdulillah dengan ada kajian-kajian itu koneksitas dengan Allah, ada pengajian, sholawatan, wirid, zikir, memakmurkan masjid, itu keberkahan dan itu tidak dimonopoli orang kota, justru di tempat-tempat kebun pun gini, siapa tahu itulah Allah turunkan. Amin. Terima kasih Pak Ustadz.